Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah, Zat yang maha mulia, yang telah menciptakan kita, yang telah menyempurnakan penciptaan kita, yang telah memberikan kita kesehatan pada pagi hari ini. Kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Ketahuilah Bapak Ibu, sangat berat rasanya melaksanakan ibadah salat subuh kalau tidak diimbangi, tidak diisi dengan keimanan. Makanya orang-orang munafik sangat susah untuk melaksanakan ibadah salat subuh, apalagi berjamaah. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah masih tanamkan dalam hati kita keimanan. Kemudian juga tidak lengkap rasanya kita sudah bersyukur kepada Allah, tidak bersalawat kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu buah hati dari Abdullah, kemudian kesayangan dari Ibunda Aminah, yang kita harapkan syafaat beliaulah nantinya di hari tidak ada pertolongan, tidak ada pertolongan saudara, tidak ada pertolongan teman, sahabat karib, kecuali syafaat yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Siapa yang mendapat syafaat itu adalah orang yang sering mengirimkan salawat kepada beliau. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 1000 kali. Maka pagi ini mengawali pengajian kita Bapak Ibu, mari kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Saksikanlah pada pagi hari ini kami berselawat kepada Engkau, dan mudah-mudahan kami mendapatkan syafaat nantinya. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, dan insya Allah sampai mati kita sudah memilih agama Islam sebagai agama kita. Raditu billahi rabbah, saya ridha bahwa Allah Tuhan saya, wa bil islami dinah, dan Islam adalah agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang kita percayai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi menyampaikan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu identitas ciri khas baiknya Islam seseorang itu adalah kemampuannya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi Bapak Ibu, semua kita dibagi oleh Allah waktu dalam sehari itu 24 jam, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Tetapi berbeda setiap kita memakai waktu tersebut. Ada yang cenderung memakai waktunya lebih banyak istirahat, ada yang cenderung memakai waktunya berusaha,
Tetapi Bapak Ibu, ada satu patokan yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Hendaklah seorang muslim itu, kata beliau, membagi waktu yang 24 jam itu kepada 3 waktu atau 3 bagian. Tergantung di fase seseorang itu nantinya menyesuaikan. 24 jam itu dibagi 3 berarti 8 jam dipakai untuk satu bagian yang akan dilaksanakan pada hari itu. Kalau Imam Syafi'i membagi yang pertama, 8 jam yang pertama adalah untuk beristirahat. Jadi jangan sampai waktu 24 jam itu tidak ada dipakai untuk istirahat. Yang idealnya adalah 8 jam. Kemudian yang kedua dipakai untuk berusaha mencari penghidupan. Ini juga tidak boleh dihilangkan. Kemudian 8 jam selanjutnya itu dipakai untuk beribadah. Maka Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, ini adalah pembagian waktu yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i secara umumnya. Tetapi ada beberapa fase-fase umur yang penekanannya dikuatkan. Kita mulai dari anak kecil Bapak Ibu. Anak kecil itu boleh kita bagi waktunya. Kita berikan waktu istirahatnya, kita berikan waktu untuk belajarnya, kita berikan waktu untuk beribadahnya. Tetapi Bapak Ibu, penekanan di anak kecil ini lebih banyak istirahatnya. Jadi tidak usah terlalu dipaksakan Bapak Ibu. Disuruh anak ini belajar 5 jam pagi, pulang dari sekolah disuruh belajar, malam belajar, selesai isya belajar. Itu tidak ideal Bapak Ibu. Apa yang kita khawatirkan ketika dia nanti besar, dia menanamkan rasa takut untuk belajar tersebut, karena dia memahami belajar itu sangat melelahkan, sangat membosankan. Maka kita berikanlah 8 jam yang pertama istirahat, yang 8 jam kedua untuk belajar, yang 8 jam selanjutnya bisa kita berikan untuk bermain. Tidak apa-apa Bapak Ibu, itu adalah fase anak-anak. Terkadang kacaunya kita memaksakan pemikiran kita kepada anak-anak. Allah main sekarajo, ya memang fasenya sedang dalam fase bermain. Nah itu Bapak Ibu yang pertama. Kemudian fase remaja dan dewasa. Di fase remaja ini Bapak Ibu, mereka diberikan istirahat 8 jam. Kita kontrol Bapak Ibu. Sekarang banyak orang tua yang membiarkan anak-anaknya dengan alasan tidak bisa jadi di kanan, tidak bisa menjadi nasihati. Akhirnya anak-anak itu tidak diatur jam istirahatnya. Di kamar kita tidak tahu dia tidur jam 3, tidur jam 2. Apa akibatnya? Besoknya sekolahnya kacau. Di kelas dia tidur, disuruh untuk membuat tugas dan segala macam, karena sudah begadang tidak lagi ada yang dikerjakan. Maka fase remaja dan dewasa 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk belajar. Kemudian dibagi lagi 4 jam untuk anak-anak kita yang fase dewasa itu, remaja itu untuk bermain. Kemudian 4 jam untuk beribadah. Mulai kita tanamkan, kita kuatkan anak-anak kita untuk beribadah. Maka itu Bapak Ibu yang kami muliakan, harus kita pahami fase-fase yang akan dihadapi oleh manusia tersebut. Di fase dewasa dan remaja boleh kita kuatkan, kita lebihkan belajarnya, karena di fase ini dia sudah mulai bisa menangkap, mengelola pelajaran yang
yang dia dapatkan. Maka di sini harus kita tanamkan kecintaannya untuk belajar, dan kita usahakan jangan ada pemaksaan. Bagaimana cara dia untuk belajar itu bisa dia cintai? Karena anak-anak kita, Bapak Ibu, banyak yang terpaksa pergi sekolah itu terpaksa karena dibangunkan orang tuanya, karena disuruh mandi, disuruh pergi sekolah. Kalau tidak sekolah, beko berang apa. Nah, itu sangat-sangat tidak bagus. Bagaimana caranya? Kita tanamkan, nah, kalau kamu juara nanti, kalau kamu rajin belajarnya, nanti ayah atau ibu belikan sepeda. Tidak bisa beli sepeda, beli sepeda-sepedaan. Kan sepeda-sepedaan lebih kecil, Bapak Ibu. Nah, kalau tidak bisa beli sepedanya, sepeda-sepedaan dulu. Insya Allah anak-anak kita senang, Bapak Ibu. Cobalah Bapak Ibu. Kadang anak kita sudah bersungguh-sungguh, kita pula yang mematahkan. Bagaimana cara mematahkannya? Anak kita antar sekolah terlambat. Akhirnya harinya itu tidak lagi menyenangkan karena dia sudah dihukum oleh gurunya terlambat sekolah. Ba'atalampe tarui. Tidak oleh Bapak Ibu, tidak cabut mulai untuk menjalani harinya. Nah, itu yang harus kita tanamkan, dikuatkan di fase remaja dan dewasa, dikuatkan untuk belajar. Kemudian Bapak Ibu, di fase orang tua, di fase remaja dan masuk kepada di fase dewasa dan orang tua, maka kita bagi lagi waktunya, istirahat 8 jam atau dikurangi. Istirahat 8 jam atau dikurangi. Kemudian berusaha, banyakkan usaha mencari penghidupan, dan kemudian selanjutnya 8 jam itu digunakan untuk beribadah. Jadi ibadah ini bukan dipahami sholat saja, bukan seperti itu Bapak Ibu. Nanti ada pula yang salah memahami, sholat ini kan kecil Ustaz, beribadah 8 jam. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ibadah yang kami maksudkan itu adalah kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita hadiri majelis ilmu, kita cari pembelajaran tentang agama kita pakai waktunya untuk berzikir. Nah, itu Bapak Ibu, di fase dewasa dan orang tua, kita pergunakan waktunya banyak untuk mencari penghidupan, karena di fase inilah tenaga itu masih ada. Pemikiran itu masih cerdas, masih cemerlang, peluang itu masih terbuka. Kita lihat Bapak Ibu, dicari karyawan, dicari pekerja, tenaga ahli umur 25 sampai 35 tahun. Karena orang tahu Bapak Ibu, di situ masih fase yang bagus untuk bekerja. Semuanya masih top tier. Kalau seorang guru ilmunya masih bagus, kalau seorang pekerja kekuatannya masih bagus, maka tidak ada salahnya. Disinilah kita berikhtiar mencari penghidupan. Kok mencari harta Bapak Ibu, kekayaan, kita pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena banyak orang menentukan kehidupannya perihal rezeki dilihat dari umur dewasa, setelah dewasa masuk kepada orang tua atau sudah berkeluarga. Jadi salah Bapak Ibu ketika orang tua masih banyak mempergunakan waktunya untuk bermain. Berarti sudah ada fase yang salah. Waktu bermain itu di fase kecil. Di fase orang tua, itu sudah banyak mencari penghidupan. Tapi tidak ada salahnya ambillah sedikit kalau mau bermain. Bermain bukan Bapak Ibu ada yang main tua, tapi sebenarnya tinggalkanlah hal seperti itu Bapak Ibu. Karena dalam perihal agama kita banyak melakukan yang makruh
banyak melakukan yang makruh itu akan mendekatkan kepada keharaman. Percayalah Bapak Ibu, banyak melakukan yang makruh akan mendekatkan kita kepada keharaman. Contohnya Bapak Ibu, ajok main kuah sejam 2 jam, kawanku kalah tarik, naik emosinya Bapak Ibu, akhirnya nyo emosi nyo ajak taruhan baik, paling danyo tak buat taruhan ado binti nyo ajak bacakak lawan ko lain dek saking emosinya. Nah Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, meninggalkan yang makruh akan menjauhkan kita jatuh kepada yang haram. Sama dengan memperbanyak ibadah sunnah akan memudahkan kita untuk melakukan yang wajib. Kalau kita biasa Bapak Ibu melaksanakan sholat duha, melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat-sholat yang lainnya, sholat malam, rasanya berat tak untuk melaksanakan ibadah sholat subuh? Insya Allah mudah. Tapi kalau Bapak Ibu sholat duha indah, tahajud indah, sholat qobliyah ba'diyah lewat, yang ada hanya sholat wajib, akan dekat kita akan meninggalkan yang wajib itu. Tapi kalau sholat sunnahnya selesai semua, maka wajib ini akan mudah dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu, fase lansia atau fase sudah berumur Bapak Ibu, di kisaran umur 45 atau 50 sampai selanjutnya, maka apa yang diperbanyak Bapak Ibu? Istirahat. Diperbanyak istirahat, kemudian juga diisi dengan ibadah, mulai dikurangi usahanya. Kalau ada usaha kita, pekerjaan kita, mulailah kita ajari anak kita. Nah, ama adu kadai sianan melanjutkan kalau ada anak ama tibola kadai yang mengajar bacaro mengelola kadai. Kok guru Bapak Ibu anak pada saat itu sudah mulai dewasa, sudah mulai bisa menentukan, yang guru pun tinggal menunggu pensiunan. Tio tanggal 5 masuk, tanggal 5 masuk. Jadi jangan Bapak Ibu di fase itu kita jor-joran lagi, gas-gasan lagi untuk mencari penghidupan, karena Bapak Ibu kita sudah mulai dekat ke liang lahat. Umualah di ujung Bapak Ibu, perbanyaklah ibadah, perbanyak istirahat, karena kalau di fase itu tidak memperbanyak istirahat, itu akan nantinya banyak penyakit yang datang. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, perihal waktu ini sudah disampaikan sejelas-jelasnya di dalam surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Apa kerugiannya Bapak Ibu? Ketika tidak mampu memanajemen waktu tadi, fase-fase kehidupan tadi. Dan kalau Bapak Ibu fase yang kita jalani tidak sesuai dengan fase itu, maka akan kacau. Seperti obat, kalau tidak sesuai dengan ramuannya, bisa kita sakit perut, bisa kita muntah-muntah. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau fase orang tua banyak dipakai untuk main-main, maka di fase tuanya nanti atau lansianya nanti, dia akan merasakan penyesalan yang sangat luar biasa. Di fase dewasa atau remajanya tidak dipergunakan banyak untuk belajar, maka di fase orang tua dan tuanya nanti, maka dia akan menyesal yang sangat luar biasa. Maka pergunakanlah waktu kita dengan sesuai fase dan kebutuhan kita. Jangan kita menzolimi diri kita.
Di fase kita berusaha, di fase kita kuat, maka kita lakukan mencari penghidupan dengan sekuat-kuatnya. Jangan bermalas-malasan. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita mampu menjaga waktu ini dengan sebaik-baiknya, karena nanti Bapak Ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini akan dipertanyakan, akan diminta pertanggungjawabannya. Betapa malunya kita di hadapan Allah, betapa hinanya diri kita di hadapan manusia pada saat itu, ketika kita ditanya di mana, kemana waktu yang Allah berikan kepadamu, apakah digunakan dengan sebaik-baiknya atau digunakan semau-mau kita saja dan menuruti hawa nafsu kita. Mari kita berpikir Bapak Ibu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.